Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Sari dengan nomor stembuk A24120045. Saya dari kelas A dan asisten praktikum kelas A yaitu Kak Eka Wahyuni. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas percobaan atau tugas awal Untai Aceh. Oke, kita lanjut. Adapun tujuan percobaan yang pertama yaitu mengukur tanggapan amplitudo dan fase untuk tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi pada untai RC dan mengukur tanggapan amplitudo untai RLC paralel terhadap sumber arus tetap sinusoidal. Adapun alat dan bahan, yang pertama papan rangkaian memiliki fungsi untuk meletakkan komponen-komponen menjadi suatu rangkaian elektronika. Yang kedua, resistor memiliki fungsi untuk menghambat arus listrik yang melewati suatu rangkaian. Yang ketiga, kapasitor memiliki fungsi sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik. Yang keempat, sinyal generator memiliki fungsi membangkitkan gelombang berbentuk sinus, segitiga, ramp, segi empat, dan bentuk gelombang pulsa. Nah, yang kelima, induktor memiliki fungsi untuk menyimpan arus listrik dan medan magnet. Yang keenam, kabel penghubung memiliki fungsi menghubungkan komponen-komponen elektronika. Yang ketujuh ialah osiloskop memiliki fungsi untuk mengukur frekuensi, periode, dan juga melihat bentuk-bentuk gelombang serta bentuk gelombang tegangan listrik AC dan DC dari baterai dan catu daya. Dan yang kedelapan ialah kertas grafik memiliki fungsi sebagai tempat untuk mencatat hasil praktikum dalam bentuk grafik. Nah, adapun prosedur kerja dari tapis lolos rendah. Yang pertama, pasang untai seperti pada gambar breadboard. Yang kedua, ukur tegangan amplitudo. Lukiskan hasil pengukuran pada kertas grafik. Sumbu vertikal adalah V0 dan sumbu horizontal adalah W. Nah, tentukan frekuensi potong WP dari grafik yang diperoleh. Yang ketiga itu ukur tegangan fase tapis dan lukis hasil pengukuran pada kertas grafik. Oke, kita lanjut pada prosedur kerja tapis lolos tinggi. Nah, yang pertama tuh pasang untai pada breadboard seperti pada skema berikut, yaitu ukur tanggapan amplitudo dan lukis grafiknya. Yang kedua, ukur tanggapan fase lalu lukiskan grafiknya. Baik, adapun prosedur kerja dari untai RLC paralel. Yang pertama, pasang untai pada breadboard. Yang kedua, pembangkit isyarat seri dengan hambatan R1 lebih dari RS berlaku sebagai sumber arus IS sama dengan VS per RI. Yang ketiga, ukur hambatan DC induktor dengan menggunakan multimeter. Dan yang keempat, ukur tegangan isyarat VAP dengan menggunakan osiloskop untuk berbagai nilai frekuensi di sekitar frekuensi resonansi. Baik, kita masuk pada pengertian volt per div dan VPP. Volt per div adalah skelar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter pada layar osiloskop. Nah, sedangkan VPP adalah besar sebuah tegangan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Oke, sekarang prinsip kerja pengisian kapasitor. Prinsip kerja dari pengisian kapasitor adalah semakin lama kapasitor diisi, maka muatan tegangan dalam kapasitor akan semakin besar dan arus akan semakin kecil karena dihambat oleh tegangan yang semakin besar. Dan semakin lama waktu yang digunakan, maka pengisian semakin lambat juga. Oke, sekarang kita masuk pada pengaruh time per div, volt per div, dan frekuensi terhadap gelombang. Yang pertama, pengaruh time per div yang diatur adalah periode terhadap gelombang. Nah, jadi besarnya periode yang diatur pada time per div akan mempengaruhi panjang gelombang yang dihasilkan. Yang kedua, pada volt per div yang diatur adalah amplitudo. Jadi, besarnya amplitudo yang diatur pada volt per div akan mempengaruhi tinggi gelombang yang dihasilkan. Yang ketiga itu frekuensi. Pada frekuensi, semakin besar frekuensi, maka semakin kecil juga panjang gelombangnya yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Masuk pada tapis lolos tinggi.
Tapis lolos tinggi adalah sebuah filter yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Nah, prinsip kerja dari tapis lolos tinggi adalah melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Sinyal gelombang output yang dihasilkan dari tapis lolos tinggi adalah sinyal berfrekuensi tinggi. Penerapan tapis lolos tinggi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bagian dari crossover audio untuk mengerahkan frekuensi tinggi ke Twitter. Masuk pada prinsip kerja pengosongan kapasitor. Prinsip kerja pengosongan kapasitor adalah semakin lama kapasitor dikosongkan akan semakin lambat arus dan tegangannya, semakin menurun karena tidak ada lagi listrik yang dialirkan ke dalam kapasitor tersebut. Baik, sekarang penggunaan kapasitor pada rangkaian. Kapasitor digunakan pada rangkaian untai AC sebagai penyimpan arus listrik. Jika kapasitor diganti dengan komponen lain, maka rangkaian tersebut tidak akan jadi terkecuali dengan komponen lain. Maka rangkaian tersebut tidak akan jadi terkecuali diganti dengan komponen yang memiliki fungsi sama dengan kapasitor. Oke, sekarang tapis lolos rendah. Tapis lolos rendah adalah sebuah filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Nah, prinsip kerja dari tapis lolos rendah adalah melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Sinyal gelombang output yang dihasilkan dari tapis lolos rendah adalah pada aplikasi audio, yaitu pada persamaan frekuensi tinggi. Baik, masuk pada pengertian untai AC dan frekuensi. Untai AC atau rangkaian RLC adalah rangkaian elektronika yang menggunakan komponen-komponen kapasitor, resistor, dan induktor yang nantinya akan dihubungkan dengan rangkaian seri atau paralel. Nah, sedangkan frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah hertz, menunjuk bahwa puncak panjang gelombang yang melewati titik tertentu per detik. Baik, itulah teori singkat mengenai untai AC. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!